Di balik kilau capaian swasembada beras, petani menghadapi persoalan alih fungsi lahan pertanian. Tak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, alih fungsi lahan jadi ancaman keberlangsungan kemandirian pangan. Di balik kilau capaian swasembada beras, ironi menghampiri petani. Laju alih fungsi lahan pertanian menggerus harapan petani yang tiap hari banting tulang menjaga lahannya tetap lestari memproduksi padi. Tak hanya berdampak kepada kesejahteraan petani, alih fungsi lahan juga bisa menjadi ancaman terhadap keberlangsungan kemandirian pangan. Berkas Kompas mengulasnya dalam episode kali ini. Bak hamparan permadani hijau, tanaman padi tumbuh subur di Desa Daun, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Lahan sawah ini jadi sumber penghidupan Syukur Yakub. Nama saya Syukur Yakub, umur 41 tahun. Luas yang saya kerjain itu 4.000 meter. Namun sawah itu bukan milik Syukur. Lahan itu dulu milik kakek neneknya, tapi dijual kepada orang luar pada tahun 90-an untuk biaya naik haji. Meski demikian, Syukur masih bisa menggarapnya karena belum dimanfaatkan pemiliknya. Paling bapak suka cerita gitu, nenek pengen munggah haji, mau jual sawah. Untuk kita kan namanya masih kecil ini sebodoh aja udah nggak peduli. Pokoknya dulu itu dia tuh ngebeliin tanah aja, ditinggal aja udah beli sama dia itu. Tahu PT, tahu emang perorangan itu orang. Setiap panen, sawah itu menghasilkan 5 kuintal gabah kering. Hasil panen itu harus ia bagi ke sanak saudara. Bagian untuknya kerap tak cukup menutupi kebutuhan beras rumah tangganya. Rumah cuma dapat 5 kintal ya itu. Saya doang itu 4.000 meter itu. Jualnya? 3 kintal sama saya itu. Kalau kurang ini kan kayak gini nih, kita masih tanggung-tanggung ya kita penting beli nggak ini juga. Paling panen mah kita harus nyukupin lagi. Itu ya tutup lubang kali lubang aja Bu. Tapi kan kalau banyak kan petani sih kalau lagi mahal mah lebih baik dijualin sih padinya. Untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak tunggalnya, Syukur cari tambahan penghasilan dengan jualan polybag atau wadah pembibitan tanaman. Polybag saya udah 3 tahun ya, saya udah usaha sendiri. Lebih dari 3 dekade, keluarga Syukur menggarap sawah itu meski sudah berpindah tangan. Syukur mengaku tak tahu siapa kini pemiliknya dan akan dijadikan apa. Cuma kan sama orang PT itu masih dipasrahin gitu, kita suruh ngerjain, kita kerjain aja selama dia belum dibangun tanah itu. Sampai sekarang tapi memang masih dikerjain. Namun Syukur kini dilanda kegelisahan. Menurut hasil pemetaan poligon mahasiswa Institut Pertanian Bogor, status lahannya berwarna kuning, artinya diperuntukkan menjadi lahan permukiman. Berkas Kompas dalam website Bumi, platform penyimpanan data geospasial yang dikelola Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, tampak lahan sawah garapan Syukur berwarna kuning. Coba kan ini pengembang ini udah ada berapa kali datang ke sini nih emang, makanya dihitung sama lurah zona kuning juga udah ada yang datang emang berapa kali. Syukur tak punya pilihan. Ia harus merelakan sawahnya jika sewaktu-waktu lahan itu dibangun pemiliknya. Emang kita nggak ngaku-ngaku ini cuma ngerjain doang. Kalau diambil ya kita kasih, emang punya dia kok. Oh, jadi petani? Saya belum tentu. Belum tentu? Ya. Oh, Pak? Nggak apa-apa sih, emang mau nyawa di mana sih? Tanahnya kalau udah nggak ada mah. Ya, tapi syukur-syukur sih kebeli. Kalau saya kebeli sih pengen masih jadi petani itu. Johani, kepala desa Daun, mengakui banyak warganya yang berprofesi petani menjual sawahnya karena terdesak kebutuhan. Kenapa sekarang masyarakat juga banyak yang menjual atau apa, karena memang mereka ya banyak yang kebutuhan.
ada yang buat pendidikan, ya misalkan ada yang biaya bikin rumah apa, mereka jual itu ke perorangan juga. Johani mengaku tak tahu menahu tentang alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman. Mungkin kebanyakan alih fungsi ke perumahan gitu, karena ya ada ininya kan sudah zonanya zona pemukiman. Iya, tapi zona untuk pertanian pun masih ada. Kebijakan itu kan taunya dari P2T, dari tata ruang, ya kan. Oh, mereka pun kan yang mau bikin perumahan pun dia ngecek dulu lokasi. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mengatakan sebagian besar wilayah Desa Daun masuk dalam kawasan permukiman perkotaan.